Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan seluruh anggota Dewan Juri yang ikut serta dalam ajang festival Semarak Ramadan yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam PDI Majid. Dan yang kami banggakan dan yang kami cintai seluruh peserta, seluruh sahabat, teman-teman seperjuangan yang turut ikut serta dalam lomba festival Semarak Ramadan, dan seluruh hadirin wal hadirat hafizakumullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan Allah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan, yaitu kesempatan menikmati dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita semua dianggap sebagai umat beliau. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, yang dimana nikmat tersebut tidak semua orang bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkannya. Yaitu apa? Yaitu nikmat bertemu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulannya Allah. Bertemu dengan bulan yang dimana bulan itu khusus dan istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Yang dimana hal ini patut untuk kita syukuri, karena kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa nggak bisa beruntung? Kita beruntung mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayangnya Allah, bulan yang sangat penuh dengan pintu-pintu pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada itu saya ingin menyampaikan bagaimana sih kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan memanfaatkan momentum pada bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama, marilah kita mendengarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum nabi-nabi atau umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Nah, pada bulan Ramadan ini kita harus paham apa sih yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini.
yaitu Allah memerintahkan pada bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Nah, berpuasa itu hukumnya apa? Hukumnya itu wajib. Ya, hukumnya itu wajib. Dan sesuatu yang wajib itu ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah, Allah memerintahkan kita semua, umat muslim semua, untuk berpuasa itu dalam rangka agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Dan bagaimana sih cara bisa puasa kita itu bermanfaat dan juga berkualitas, bernilai di sisinya Allah? Sebelum itu, mari kita tanyakan, coba kita melihat bagaimana secara bertakwa. Langkah-langkah bertakwa itu pertama-tama yaitu menjalankan semua dengan ridho, dengan ikhlas, dengan rela, apapun yang diperintah oleh Allah, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mampu melaksanakan puasa kita itu sebagai ajang untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, dan puasa itu dinilai kepada Allah itu ada harganya, ada nilainya, dan berkualitas. Caranya adalah melakukan puasa, jangan sampai kita itu melakukan apapun yang diharamkan oleh Allah. Contohnya nih, kita itu sedang berpuasa, tapi kita masih melakukan maksiat ataupun dusta. Contohnya ya, kita berpuasa, tapi kita masih menghibah orang lain, kita masih durhaka kepada orang lain, kita masih membentak kedua orang tua kita masih melakukan pacaran seumpamanya. Nah, daripada itu, maka yang kita dapatkan dari nilai-nilai puasa atau pahala-pahala itu kosong sama sekali, ya, kosong. Jadi puasa itu tidak ada harganya di sisinya Allah. Dan kalian itu hanya mendapatkan rasa dahaga dan juga rasa lapar aja. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyaknya orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dan An-Nasa'i. Maksud hadis ini adalah menjelaskan banyaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun di sisinya Allah itu tidak mendapatkan apa-apa, alias hanya kosong saja. Dan yang didapatkan adalah rasa haus dan lapar. Kenapa? Karena mereka itu hanya berpuasa menghindari rasa lapar, ya, hanya menghindari makan dan minum. Dan mereka tidak paham bahasanya puasa itu juga harus menghindari apapun yang dibenci oleh Allah. Nah, maka daripada itu kita semua harus meyakini bahwasanya puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum," yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian semua. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Maka daripada itu saya mengajak kalian semua pada momentum bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berpuasa bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, maka apapun itu akan menghadirkan cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Kita sudah melakukan puasa, sudah kita melakukan apapun yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Nah, kalau kita saja sudah mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan cintanya Tuhan kita, maka seluruh alam semesta pun juga akan berpihak pada kita. Maka jangan khawatir orang-orang takwa itu kondisinya bagaimana, apapun
keadaannya, kapanpun, dimanapun itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dan memperlancar semua urusan kita. Nah, daripada itu saya Muhammad Itham Difayan, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua, kebaikan, manfaat dan hikmah-hikmahnya dapat diamalkan oleh kita semua. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, sedikit ataupun banyak. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.